Dalam geopolitik modern, perang jarang dimulai dengan pernyataan resmi. Ia dimulai dengan pergerakan kapal induk, pergerakan sistem radar, pergerakan rudal dari gudang ke posisi siaga. Dan hari ini, dunia memperhatikan Timur Tengah. Sekali lagi, ketika Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya di kawasan, ketika Israel meningkatkan kesiapsiagaan sistem pertahanan udara mereka, Iran justru menampilkan sesuatu yang berbeda. Rudal bukan sekadar uji coba, bukan sekadar parade militer, tetapi pesan strategis, pesan bahwa mereka siap menghadapi skenario terburuk. Untuk memahami langkah Iran, kita harus melihat realitas militernya. Iran bukan negara dengan ratusan jet tempur generasi kelima, bukan kekuatan laut global, bukan negara dengan jaringan pangkalan militer di seluruh dunia. Namun, Iran memiliki pendekatan berbeda. Sejak puluhan tahun di bawah sanksi, mereka mengembangkan strategi asimetris. Alih-alih menyaingi Amerika di udara atau di laut, Iran berinvestasi besar pada sistem yang lebih sulit dihancurkan dalam satu serangan. Rudal, balistik, drone jarak jauh, pangkalan bawah tanah yang tersebar. Bagi Iran, rudal bukan hanya senjata, ia adalah jaminan balasan. Karena dalam doktrin pertahanan mereka, kemampuan membalas adalah kunci pencegah. Jika musuh tahu biaya serangan akan tinggi, kemungkinan serangan menurun. Itulah logika deterrence. Ketika Iran memperkenalkan rudal generasi baru seperti Fatah, dunia langsung bereaksi. Rudal ini diklaim memiliki kecepatan sangat tinggi dan kemampuan manuver pada fase akhir. Dalam perang modern, dua hal menjadi krusial: kecepatan dan waktu reaksi. Semakin cepat rudal, semakin kecil waktu bagi sistem pertahanan untuk mendeteksi, menghitung lintasan, dan melakukan intersepsi. Namun penting untuk dicatat, rudal ini bukan ICBM, bukan senjata yang dirancang untuk menjangkau daratan Amerika. Jangkauannya regional, artinya target yang diperhitungkan adalah Israel, pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, aset laut di kawasan Teluk Persia. Ini adalah kalkulasi regional yang realistis. Dan dalam konteks regional, kemampuan seperti ini cukup untuk mengubah perhitungan strategis. Di sisi lain, Amerika Serikat mengirim kapal induk dan memperkuat kekuatan udara di kawasan. Kapal induk bukan sekadar kapal perang, ia adalah simbol proyeksi kekuatan. Dengan satu kelompok kapal induk, Amerika dapat meluncurkan operasi udara skala besar tanpa bergantung pada wilayah negara lain. Namun, pengerahan seperti ini memiliki makna ganda. Pertama, deterrence. Kedua, tekanan diplomatik. Amerika ingin menunjukkan bahwa opsi militer tetap tersedia jika negosiasi nuklir gagal. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa tekanan seperti ini jarang membuat Iran mundur tanpa syarat. Sebaliknya, Iran cenderung merespons dengan menunjukkan kesiapan. Latihan militer digelar, rudal diperlihatkan, pangkalan bawah tanah dipublikasikan. Dunia menyaksikan permainan keseimbangan. Tidak ada yang menembak, namun semua bersiap. Israel berada dalam posisi yang sangat sensitif. Dengan jarak geografis yang relatif dekat, ancaman rudal Iran bukan teori. Maka Israel membangun sistem pertahanan berlapis. Iron Dome untuk ancaman jarak pendek, David's Sling untuk jarak menengah, Arrow untuk rudal balistik jarak jauh. Sistem ini telah diuji dalam berbagai konflik dan menunjukkan tingkat keberhasilan tinggi. Namun, dalam analisis militer, tidak ada sistem yang sempurna. Jika peluncuran dilakukan dalam jumlah besar dan simultan, kapasitas intersepsi bisa diuji. Inilah mengapa strategi rudal modern
bukan hanya soal satu peluncuran presisi, tetapi tentang kompleksitas, lintasan berbeda, ketinggian berbeda, kecepatan berbeda. Tujuannya bukan sekadar menghantam target, tetapi membingungkan pertahanan. Pertanyaan ini sering muncul. Jawabannya harus presisi. Iran siap dalam arti militer defensif. Mereka meningkatkan kesiapan. Mereka menyiagakan sistem. Mereka memperlihatkan kemampuan balasan. Namun siap tidak berarti ingin memulai konflik terbuka. Iran masih berada dalam jalur diplomasi terkait isu nuklir. Masih ada negosiasi. Masih ada pertukaran pesan politik. Tetapi dalam logika strategis, Iran ingin memastikan satu hal. Jika diserang, mereka mampu membalas secara signifikan. Itulah inti dari persiapan rudal mereka. Dalam ketegangan seperti ini, bahaya terbesar bukanlah kekuatan itu sendiri, tetapi salah perhitungan. Satu insiden kecil bisa memicu respons berantai. Serangan terbatas bisa diartikan sebagai eskalasi penuh. Balasan bisa dianggap sebagai deklarasi perang. Dan di kawasan yang sudah rapuh, reaksi cepat seringkali mendahului diplomasi. Namun, hingga saat ini, semua pihak masih menahan diri. Amerika menunjukkan kekuatan, Iran menunjukkan kesiapan, Israel memperkuat pertahanan, tetapi belum ada langkah yang melewati ambang perang terbuka. Di Timur Tengah hari ini, kita tidak melihat ledakan besar. Kita melihat persiapan. Iran menyiapkan rudalnya. Amerika menyiapkan armadanya. Israel menyiapkan perisainya. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling rasional dalam menghitung risiko. Selama semua pihak masih mempertimbangkan konsekuensi, perang bisa dicegah. Namun, selama tekanan terus meningkat, dunia akan terus menahan napas. Karena dalam geopolitik modern, damai seringkali tidak dijaga oleh kepercayaan, melainkan oleh ketakutan terhadap biaya konflik itu sendiri. Dan selama rudal tetap berada di silo, dan kapal induk tetap berada di laut, keseimbangan itu akan terus diuji.